Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Setelah keluar dari toko sepatu, Samantha mengajakku masuk ke toko baju. Aku terpesona melihat banyak sekali pakaian yang manis-manis. Lihat hal itu mendorongku untuk mencobanya. Dan ternyata cocok. Aku pun ikut membeli bajunya. Kamu tidak beli? Tanyaku pada Samantha yang keluar dengan tangan kosong. Samantha menggeleng. Ada sih yang bagus, tapi kurang cocok. Mau cari lagi? Yuk! Serunya, lalu berjalan menuju toko berikutnya. Kali ini Samantha berhasil membeli baju yang dia inginkan. Tapi aku hanya sekedar melihat karena kurang cocok dengan gayaku. Setelah pembayaran selesai, kupikir Samantha bakal berhenti. Ternyata tidak. Dia tetap menyeretku jalan lagi ke toko baju yang lain. Aku tidak masalah sih berlama-lama di sini, karena aku senang bisa hangout bersamanya. Setelah mengunjungi beberapa toko, akhirnya Samantha pun berhenti. Aduh, capeknya belanja gini. Keluh Samantha begitu keluar dari toko. Aku terkekeh. Hihihi. Tapi asik kan? Samantha mengangguk cepat. Ya, aku senang sih. Karena biasanya aku tidak bisa belanja sepuas ini. Oh ya, kenapa? Tanyaku. Ya, kalau belanja sama ibu kesannya beda. Ibuku sudah tidak suka belanja baju aneh-aneh. Sedangkan kita kan masih muda, suka beli baju. Ungkapnya lalu berpaling padaku. Makasih loh Eva, udah nemenin. Serunya lagi sambil merangkul lenganku. Aku terkekeh. Yah, aku juga. Makasih udah diajak pergi gini. Udah jam 12, kita makan dulu yuk. Aku tahu kafe paling murah dan dekat di daerah sini. Ungkapnya lalu memanduku ke sana. Kafe yang dimaksud tidak seberapa jauh dari toko di sini. Cukup menempuh 5 gedung, akhirnya kita tiba di kafe itu. Kafe itu cukup kecil, interiornya bernuansa klasik. Belum lagi ada beberapa tanaman gantung di atasnya. Saat masuk, Samantha langsung berjalan ke kasir, memesan beberapa kue dan minuman. Setelah pesanan jadi, Samantha membawa makanan kita lalu mengajak keluar dari belakang kafe. Begitu keluar, aku disambut dengan taman dan danau yang luas. Mataku berkilat. Wah, indah sekali. Pujiku, di taman itu aku melihat ada banyak sekali meja piknik yang kini penuh dengan orang-orang. Di sebelah kanan ada jalan kecil entah mengarah kemana. Tapi di sekitar jalan ditumbuhi aneka bunga tulip. Lalu di ujung taman itu ada padang rumput yang bersebelahan dengan danau. Hihihi, bagus ya. Kita duduk di sana saja ya, dekat danau. Kalau Hogi bisa bertemu angsa. Usul Samantha. Aku mengangguk dan segera mengikutinya. Padang rumput itu cukup luas. Beberapa sudah ada yang ditempati. Kita pun memutar sambil mencari tempat yang kosong. Tidak lama, kita menemukan satu tempat yang kosong, tertutup oleh pohon. Tanpa lama, kita segera ke sana. Begitu tiba, aku melihat seseorang tengah berteduh di bawah pohon itu. Sebelumnya, aku tidak melihatnya karena dia ada di balik pohon besar itu. Aku meneliti laki-laki itu. Dia tengah membaca buku. Rambutnya berwarna coklat pucat dan ia mengenakan kacamata. Aku tidak mengenal siapa dia, tapi Samantha sudah dulu menghampirinya. Ellen! Panggilnya. Ellen yang sibuk baca buku, pelan-pelan menurunkan buku dan menoleh ke kita. Oh, Sam. Balasnya pelan. Samantha berlari kecil lalu duduk di sampingnya. Aku pun duduk di sebelahnya. Ini siapa? Tanya Ellen sambil menunjukku. Samantha langsung merangkulku. Ini Eva, teman baruku. Aku sempat cerita padamu waktu itu. Jelas Samantha. Ellen terdiam sebentar, lalu menoleh padaku. Ah, iya, salam kenal. Sapanya. Aku tersenyum saja. Tumben sekali kamu keluar. Tanya Samantha pada Ellen. Di rumah lagi ramai. Ellen membuang pandangan.
teman-teman ibu lagi persiapan acara. Jawabnya pelan. Oh, kalau gitu kita mengadakan acara sendiri, mau? Tanya Samantha serambi senyum. Alan mengangguk. Samantha menepuk tangan dengan cepat. Nah, karena kita semua ngumpul di sini dan latarnya bagus, foto yuk! Usulnya. Aku pun beranjak mencari posisi duduk yang enak untuk foto. Aku duduk di samping Samantha. Sementara Ellen masih bersandar di pohon itu. Tapi mukanya mengarah ke kamera walau tidak senyum. Samantha mengeluarkan ponsel lalu memfoto kita. Setelah beberapa jepret, ia berhenti. Sudah cukup, aku edit dulu seperti biasa. Terus aku kirim ya, kata Samantha. Aku mengangguk. Oke, ayo kita makan. Aku sudah lapar dari tadi, ujar Samantha setelah menyimpan ponselnya di tas. Samantha mengeluarkan makanan yang kita beli dari kafe. Sementara aku mengeluarkan beberapa cemilan yang aku beli di supermarket tadi. Siapa tahu kurang. Saat makan, aku dan Samantha tidak henti mengomentari makanan. Sementara Ellen hanya diam memakan cemilan itu. Gimana Ellen, suka? Tanyaku, karena dia diam saja. Ellen mengangguk. Aku tidak tahu ada cemilan seenak ini. Kamu tahu dari mana? Tanyanya pelan. Aku menggaruk kepala. Hahaha, aku cuma asal ambil aja tadi. Mana yang menarik gitu. Pilihanmu bagus Eva, puji Samantha. Kamu aja bisa menjadikan sepatu yang cocok untukku. Aku tersenyum. Padahal masalah fashion aku tidak seberapa tahu. Semua hanya sekedar insting. Setelah obrolan singkat, kita lanjut makan. Dan saat makan, tiba-tiba ada angsa putih berenang di pinggir danau. Samantha langsung beranjak ke sana dan memfoto angsa itu. Angsa itu luar biasa nurut saat difoto. Kadang ikut bergaya dengan mengepakkan sayapnya. Samantha tidak henti tertawa dan memfoto angsa itu. Melihat dia bahagia begini, aku pun ikut senang. Makasih ya, udah berteman sama dia, ungkap Ellen tiba-tiba. Aku berpaling. Ya, aku suka berteman sama dia. Dia anaknya asik dan baik. Ellen mengangguk, lalu tersenyum sedih. Ya, namun sayangnya tidak ada anak lain yang melihat hal itu. Mendengar perkataannya, aku teringat sama rumor buruk Samantha. Jangan khawatir, meski banyak yang menjauhinya, aku yakin pasti ada 1-2 orang yang sayang padanya. Ellen berpaling padaku. Kamu sudah tahu? Iya, dan itu tidak mengubah pikiranku. Jawabku yakin. Ellen tersenyum lembut. Kamu benar baik ya. Samantha beruntung bisa bertemu kamu. Aku tersenyum. Aku juga beruntung bisa bertemu teman seperti dia. Hai, maaf lama, fotonya agak susah tadi, kata Samantha yang baru saja balik. Gimana? Bagus-bagus hasilnya? Tanyaku. Samantha mengacungkan jempol. Bagus, aku sungguh beruntung. Setiap kali kesini tidak pernah melihat angsa. Mungkin ada kamu kali ya Eva. Keberuntungan ada di pihak kita, ujarnya sambil nyengir. Aku tertawa kecil. Mau aku fotoin bersama angsa? Mata Samantha berkilat. Beneran? Mau aja. Serunya, lalu berjalan ke sana dan berpose di sebelah angsa itu. Aku duduk lalu mengambil foto mereka. Setelah beberapa jepret, aku menunjukkan hasilnya. Bagus sekali. Kok bisa sih kamu ambil foto yang bagus? Peki Samantha. Aku terkekeh. Hihihi. Aku ada teman yang suka belajar begini. Jadi aku ikut-ikut tertular ilmunya. Aku bisa belajar foto berkat Stefani. Dia juru pose dan foto angle yang bagus. Di sekolah dulu dia selalu selfie dan memfoto dirinya. Maka itu dia berandai ingin menjadi fotografer terkenal. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.